Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, bertemu kembali lanjutan materi pelatihan jarak jauh, publikasi ilmiah, guru madrasah ibtidaiyah. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan diskusi kita ini untuk materi selanjutnya. Bapak Ibu, telah sama-sama kita ketahui dan kita lihat, ini Bapak Ibu bisa baca saja. Konsep publikasi ilmiah merupakan upaya menyebarluaskan suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk laporan penelitian, apakah berupa makalahkah, buku ataupun artikel. Sehingga publikasi ilmiah yang dilakukan guru adalah sebagai wujud profesionalisme guru itu sendiri. Bapak Ibu, publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi sebagai peningkatan terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Bapak Ibu, tentu harus ada syarat yang harus dimiliki oleh publikasi ilmiah itu. Kita istilahkan dengan API, asli, perlu, ilmiah, serta konsisten. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan pada video-video serta bacaan-bacaan pada pelatihan jarak jauh ini, dia akan terbagi 3. Yang pertama telah kita lalui, yaitu presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, publikasi hasil penelitian, nanti akan disampaikan oleh narasumber atau Widya Iswara setelah saya. Dan yang ketiga, kita akan berdiskusi banyak tentang publikasi, buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini pun telah Bapak Ibu dalami pada materi-materi di awal. Silakan Bapak Ibu baca saja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah memahami ada 10 publikasi ilmiah guru itu. Nah, sementara dengan saya kita akan bertemu pada yang nomor 1, ya, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Bapak Ibu teman-teman sekalian, nah, ini juga yang kita lihat tadi, jenis publikasi ilmiah. Pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua publikasi hasil penelitian. Dan yang ketiga adalah publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Jadi saya khusus pada presentasi pada forum ilmiah dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau buku pedoman guru. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, ini adalah beberapa syarat publikasi ilmiah tersebut. Komunikatif, kata dan kalimat disusun, penulis hendaknya bersifat denotatif, bernalar, artinya tulisan itu harus sistematis. Jadi harus hati-hati bagaimana menulisnya. Ekonomis, ya, berdasarkan landasan teoritis serta relevan dengan ilmu yang Bapak Ibu ampu atau ilmu tertentu. Bapak Ibu selanjutnya dia harus memiliki sumber penopang mutakhir. Jadi bukan hanya kicauan atau pembicaraan kita sendiri. Selanjutnya dia pun harus juga bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nah ini telah kita bicarakan juga sebelumnya adalah presentasi di forum ilmiah. Nah, setelah Bapak Ibu mengumpulkan tugas yang telah saya coba membacanya, kita teman-teman masih membuatnya seperti membuat buku dan hasil penelitian. Padahal ya makalah presentasi pada forum ilmiah ini cukup memuat ya pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu kita lihat fokus kita sekarang nomor 6 yaitu buku pelajaran. Yaitu yang isinya tentang pengetahuan bidang ilmu atau mata pelajaran bagi siswa. Ketika Bapak Ibu di madrasah ibtidaiyah, Bapak Ibu pembelajaran berdasarkan tema. Jadi buku pelajaran boleh juga Bapak Ibu tulis berdasarkan tema. Yang mana di dalamnya nanti ada berbagai mata pelajaran. Atau sebaliknya, Bapak Ibu mengambil beberapa tema sesuai dengan tingkat kelas Bapak Ibu.
nanti Ibu tulis buku pelajarannya berdasarkan mata pelajaran. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu, apakah menulis buku itu berdasarkan tema ataupun menulis buku itu berdasarkan mata pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sering kita bertanya bagaimana kerangka isi buku pelajaran itu. Seperti yang biasa telah Bapak Ibu baca juga buku mata pelajaran atau buku pelajaran yang telah ditulis oleh beberapa penulis. Ada pengantar yang isinya nanti bagian pendahuluan, daftar isi, tujuan buku pelajaran ditulis. Bagian isinya, judul, bab atau topik, isi bahasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu menulis buku pelajaran berdasarkan tema, berarti nanti topik isi bahasannya mungkin dialihkan berdasarkan mata pelajaran. Nah, atau Bapak Ibu menulis buku pelajaran berdasarkan mata pelajarannya, nanti topik isi bahasanya tentu berdasarkan temanya. Nah, jadi penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan. Setelah itu nanti ada bagian penunjang, daftar kepustakaan, dan data diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu, sering timbul pertanyaan, apa bukti fisiknya supaya nanti bisa dinilai? Nah, jelas buku asli menunjukkan nama penulis, juga menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang mendukung bahwa memang Bapak Ibu yang menulis buku pelajaran tersebut. Bapak Ibu teman-teman sekalian, nah, kalau sebelumnya buku pelajaran itu harus sekian eksemplar. Kalau sekarang cukup sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk ditaruh di perpustakaan, sebagai bukti Bapak Ibu mengajukan penghitungan angka kredit, jadi tidak perlu lagi ada 100 eksemplar yang dicetak atau dipublish. Yang ketujuh, modul atau diktat. Nah, sering timbul pertanyaan dari Bapak Ibu, apa yang membedakan modul dengan diktat? Modul itu disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materinya. Jadi penekanannya setelah pembaca membacanya sehingga dia bisa menyerap materi itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu kalau untuk siswa madrasah ibtidaiyah mungkin hanya untuk kelas tinggi modul disiapkan. Untuk kelas rendah mungkin Bapak Ibu bisa menyadari sejauh mana kemampuan baca murid-murid kita. Untuk diktat prinsipnya adalah mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran atau bidang yang kita ajar. Jelas bedanya. Kalau modul, pembaca bisa menyerap sendiri. Kalau diktat, mempermudah atau memperkaya materi pelajaran yang telah kita bahas. Jadi di sana letak bedanya antara modul dan diktat. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa bukti fisiknya supaya bisa dinilai? Modul dan diktat dengan pengesahan yang sesuai disertai bukti yang lain. Tanda tangan dan cap. Bisa kalau Bapak Ibu di madrasah ibtidaiyah pengesahan dari kepala MI masing-masing dan ada bukti bahwa ini ditaruh di perpustakaan dan ada cap perpustakaan dan pernyataan dari petugas perpustakaan. Berikut buku dalam bidang pendidikan. Apa isinya? Isinya tidak hanya untuk siswa, tapi juga bisa berupa informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu bebas berkarya asal ya di bidang pendidikan. Nah, jadi bisa bermain luas untuk yang nomor 8 ini. Bapak Ibu, apa bukti fisiknya? Buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, secara jelas menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain. Berikut kita lanjutkan. Nah, karya terjemahan seperti yang telah pernah juga Bapak Ibu dan teman-teman tanyakan. Penerjemahan buku untuk penunjang proses pembelajaran. Bisa saja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Silakan Bapak Ibu terjemahkan. Tapi jelas menunjang proses pembelajaran. Ini yang mengunci kita menerjemahkannya. Apa bukti fisiknya? Berupa karya terjemahan,
fotokopinya dan sebagainya. Buku tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang menjelaskan perlunya karya tersebut dan bermanfaat untuk madrasah, apalagi untuk proses pembelajaran yang ada di madrasah kita. Berikut, nah ini yang sering Bapak Ibu tidak lakukan padahal nilainya luar biasa. Ini telah Bapak Ibu lakukan setiap tahun. Buku pedoman guru, mulai yang isinya kalender pendidikan, prota, promes, ataupun pro tema, ataupun pro per mata pelajaran. Jadi buku pedoman guru ini adalah bukti tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan. Isi rencana kerja tersebut paling tidak meliputi upaya dalam meningkatkan, memperbaiki kegiatan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran. Pada rancangan itu harus pula disajikan rencana kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan yang akan dilakukan oleh guru. Jadi Bapak Ibu, secara singkat ini merupakan kerja kita selama ini, Bapak Ibu guru, tapi tidak pernah kita bukukan. Nah, sekarang dengan pengalaman ikut pelatihan jarak jauh ini, silakan Bapak Ibu mulai membukukan atau menjilidnya dan kirim sebagai bukti fisik untuk penghitungan angka kredit guru. Nilainya 1,5 satu buku pedoman guru. Berarti kalau Bapak Ibu guru kelas berarti 1 buku pedoman guru dalam 1 tahun. Bisa Bapak Ibu pahami? Nah, apa isinya? Rencana kerja guru dalam setahun mendatang dalam bentuk makalah jelas dijilid. Kan begitu? Nah, dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan setelah Bapak Ibu nanti serahkan buku pedoman guru itu kepada kepala madrasahnya, sehingga kepala bisa mengevaluasi, oh ternyata belum terlaksana oleh guru saya. Oh, guru saya telah melaksanakan buku pedomannya selama 1 tahun. Jadi ada efek yang berkesambungan untuk kemajuan madrasah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bukti fisiknya, nah ini. Silakan Bapak Ibu baca apa bukti fisik yang harus disertakan untuk buku pedoman guru. Nah, demikian saja Bapak Ibu penjelasan singkat ini yang kelihatan tergesa-gesa. Memang itu adanya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau mau menambah hasanah untuk pembelajaran bahasa Inggris, silakan kunjungi web saya. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.